Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali. Kita mau mulai sekolah minggunya. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapak. Kita mau katakan, kita mau menyapa Bapa kita di surga. Kita mau menyapa Tuhan kita Yesus, dan kita mau menyapa penolong kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, apa kabar adik-adik? Oh, Kakak Indah salah nyapanya ya. Apa kabar sekolah minggu? Kalau adik-adiknya lemes, Kakak Indahnya juga jadi lemes. Kakak Indah mau lebih semangat lagi. Apa kabarnya sekolah minggu? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kita harus bersukacita. Kenapa? Karena hari ini kita diberi satu kesempatan lagi untuk bertemu. Coba lihat keluar. Ada matahari yang bersinar terang. Kita harus bersyukur masih bisa melihat matahari yang bersinar terang. Karena apa? Karena itu berkat daripada Tuhan. Karena itu kita harus bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sekarang Kakak Indah mau ajak adik-adik untuk nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Oke? Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan
marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Semua masih bersuka cita? Tentunya. Kakak Indah mau ajak adik-adik untuk nyanyi Oh Sukacitaku. Boleh bangkit berdiri? Boleh ikutin gerakan Kakak Indah, oke? Sukacita
Sekarang kakak Indah mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu buah lagu lagi. Hatiku penuh nyanyian. Semua tahu lagunya kan? Pastinya tahu. Kakak Indah mau semuanya nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Karena kita bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Oke? Semuanya boleh bangkit berdiri. Semuanya boleh tepuk tangannya. Semuanya boleh bergoyang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau undang Roh Kudus untuk membantu setiap kita mengerti firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengajar.
mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami. Kami mengucap syukur untuk kakak abang sekolah minggu kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur untuk kedua orang tua kami, Tuhan. Terima kasih Allah buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang siapkan telinga kami, Tuhan yang siapkan pikiran kami. Biar firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak dan abang sekolah minggu kami, itu boleh kami mengerti Tuhan, dan itu boleh kami simpan dan kami bawa dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami boleh hidup berbuah di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Halo, selamat pagi buat adik-adik semua. Kakak Nova senang sekali dapat menyapa adik-adik Pratama di minggu ini. Kakak Nova berharap semuanya dalam sukacita di dalam Tuhan, dalam keadaan sehat, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah firman Tuhan hari ini akan kita bacakan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Kakak Nova akan bacakan untuk kita semua, adik-adik ikutin ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis. Ya, kita menyebutnya Minggu Trinitatis. Tema minggu ini adalah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa artinya Tuhan yang satu. Esa itu artinya satu ya. Pasti adik-adik sudah tahu ya, artinya Esa itu adalah satu. Berarti tema kita minggu ini adalah Tuhan yang Esa di Minggu Trinitatis. Kakak Nova mau cerita sedikit tentang Minggu Trinitatis. Nah, ternyata Minggu Trinitatis ini adalah salah satu hari raya bagi umat Kristen. Nah, hari ini dirayakan 1 minggu setelah Pentakosta. Sama seperti minggu ini, kalau minggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, minggu ini kita merayakan yang namanya Minggu Trinitatis. Nah, Minggu Trinitatis ini adalah minggu untuk memuji kebesaran Allah Tritunggal. Nah, mungkin ini kata Tritunggal bukan hal yang baru lagi buat adik-adik. Adik-adik sudah pernah mendengarnya beberapa kali mungkin. Nah, kita mau coba mengerti sedikit tentang apa itu artinya Allah Tritunggal. Sebenarnya kalau kita cari-cari, dibaca di buku, atau cari-cari informasi, atau kita berkonsultasi, atau ya mencari, mungkin bahkan adik-adik juga nanti bisa mungkin cari di Google, sebenarnya tidak ada gambaran atau deskripsi yang sempurna, yang benar-benar tidak bisa dibantah tentang ketritunggalan Allah. Masih banyak orang yang belum mengerti dan masih banyak orang yang memperdebatkan tentang arti dari ketritunggalan Allah. Tapi kita mau percaya bahwa Roh Kudus akan berikan kita pencerahan untuk mengerti bahwa Tuhan kita adalah satu. Nah, kalau dalam arti katanya sendiri, dalam bahasa Inggris nih, Tritunggal itu bisa juga disebut dengan Trinity. Trinity itu sama dengan Tritunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga Trinitas. Itu artinya kalau kita cari lagi arti dari Tritunggal itu, artinya adalah 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, di kekristenan ini adalah penyataan Allah tentang gambar dirinya. Nah, Tritunggal ini adalah pernyataan Allah tentang gambar dirinya, yaitu sebagai Tritunggal. Apa itu artinya Tritunggal? Sebagai Allah Bapa, sebagai anak, yaitu sering kita sebut dengan Yesus Kristus, dan sebagai Roh Kudus. Nah, tapi walaupun ini 3, dia tetap satu.
adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, walaupun 3 pribadi. Nah, kalau adik-adik perhatikan dalam pengakuan Imam Rasuli, kita juga sering bilang, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, walaupun kita menyebutkan seperti itu ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi itu adalah satu. Nah, itu tadi yang kita bilang dengan Tritunggal. Nah, kita mau sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa Tritunggal itu walaupun Tritunggal, gambaran pribadi Allah itu ada 3, tetapi dia tetap satu. Kita sekarang kembali ke ayat kita minggu ini yang di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 tadi dikatakan di situ ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini mau memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau di ayat satunya kita lihat sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di ayat 2 dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kepada kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini maksudnya bahwa kepada manusia dikaruniakan, diberikan banyak karunia, tetapi itu hanya diberikan oleh Allah yang tunggal, oleh Roh Kudus. Nah, di sini juga di ayat 5 juga dijelaskan dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Nah, ini ditegaskan kembali, walaupun banyak karunia-karunia yang dimiliki oleh manusia-manusia, banyak karunia-karunia yang dianugerahkan kepada manusia, tetapi itu berasal dari satu Tuhan. Kita tidak bisa bilang, oh itu karunia dari Allah Bapa, oh itu karunia dari Roh Kudus, oh itu karunia dari Tuhan Yesus. Tidak. Itu karunia dari Tuhan kita yang tunggal, Tuhan kita yang Esa. Nah, di sini juga dikatakan di ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Oh, Roh Kudus lebih hebat dari Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus lebih hebat dari Allah Bapa. Oh, Allah Bapa lebih hebat dari Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti itu. Karena seperti penjelasan tadi, Allah kita itu adalah Tritunggal, 3 pribadi, tapi adalah satu, Tuhan yang Esa. Nah, jika kepada manusia atau kepada kita diberikan anugerah-anugerah seperti tadi yang kita baca, kepada manusia itu diberikan banyak sekali anugerah-anugerah, karunia-karunia, tapi itu adalah kita harus percaya datang dari satu Tuhan dan hanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa untuk firman Tuhan hari ini itu untuk mengingatkan agar kita menjadi seseorang yang mampu melihat keberagaman menjadi satu kesatuan. Kesatuan yang diperlukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jika masing-masing orang atau ada orang yang memiliki karunia-karunia, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu hanya untuk menjadi kesatuan, bukan untuk menjadi perpecahan. Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan juga tidak melihat perbedaan untuk perpecahan, tetapi suatu kekayaan yang diberikan kepada kita untuk saling melengkapi. Nah, jika kamu punya karunia, punya kemampuan, itu untuk melengkapi, bukan untuk meledek teman, bukan untuk meledek orang lain atau menganggap rendah orang lain, tidak. Itu diberikan untuk membantu sesama, dan membantu sesama ini sudah pasti demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan, dan kita mau, Tuhan rindu agar setiap yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu.
Dan kita harus percaya dan yakin bahwa setiap yang dianugerahkan kepada kita adalah karunia daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita pribadi, bukan dengan kemampuan kita pribadi, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tapi karena memang Tuhan anugerahkan. Dan banyak sekali orang-orang yang dianugerahkan karunia-karunia untuk melakukan, kalau adik-adik baca selanjutnya, untuk pelayanan, untuk menyatakan kebenaran, untuk tahu tentang roh, untuk penyembuhan, untuk mengajar, atau apapun itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus yakin itu berasal dari Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Harap adik-adik dapat mengerti bahwa minggu ini kita belajar tentang Tuhan yang Esa, untuk belajar, untuk mengetahui bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan, dan kita mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Indah sekali ya adik-adik ya. Dihafal ya ayat hafalannya. Dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau bersyukur Engkau masih mengingatkan kami Bapak yang baik, bahwa Engkau adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang kami kenal sebagai Bapa yang satu. Walaupun Engkau adalah Tritunggal, tapi kami yakin percaya Engkau adalah Allah yang satu dalam 3 pribadi yang berbeda. Tuhan, mungkin hal ketritunggalan ini masih sulit untuk kami mengerti, kami mau Tuhan yang mau campur tangan, berikan kami hikmat bijaksana-Mu untuk mengerti lebih lagi. Dan kami tahu pasti Bapa yang baik, setiap karunia-karunia yang dianugerahkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap manusia yang Tuhan anugerahkan karunia-karunia adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berasal dari Tuhan yang satu, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Esa. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau Tuhan izinkan kami memiliki karunia-karunia dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk bisa mempergunakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dibagikan kakak dan abang sekolah minggu kita hari ini boleh kita ingat, kita simpan dalam hati kita, dan kita pegang dalam hidup setiap kita, biar firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam hidup setiap kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat
firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh kami pegang, dan itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan setiap kami, dan biar firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.